Selamat malam. Kami malam ini adalah seorang musisi. Salah satu majalah bahkan pernah mengatakan bahwa band yang dibuatnya adalah salah satu band yang immortal. Dan ia juga banyak dikupas di berbagai media massa. Dan ada beberapa pemikiran yang mungkin menurut Anda diantaranya adalah kontroversial. Siapakah dia? Ahmad Dhani. Selamat malam. Selamat malam. Benar nggak salah satu majalah mengatakan band Anda itu immortal ya? Salah satu majalah asing ya berarti ya yang di Indonesia. Sambil duduk. Itu di situ disebutkan 25 tokoh musik yang immortal. Itu salah satunya band saya dan saya sendiri. Iya. Kalau immortal itu kesannya bisa hidup beratus-ratus tahun gitu ya. Ya kira-kira seperti itu mungkin karena menurut saya kadang-kadang dibandingkan presiden musisi itu lebih immortal. Misalnya seperti ini ya, tahun 65 kamu pasti lupa siapa Perdana Menteri Inggris. Tapi John Lennon sampai 200-300 tahun orang masih tetap akan ingat. Oke. Sekarang ini lagi sibuk apa nih? Saya lagi besar apa? mempersiapkan bisnis buat anak-anak. Kan Al udah mulai gede, El mau lulus SMA ya kan. Ya, Mereka kan udah mandiri tuh, bintang iklan di mana-mana, band, nge-DJ apa, masih harus disediakan bisnis oleh bapaknya. Ya kalau bisnis kan lebih settle ya. Kalau musik kan musik entertainment kan ada pasang surutnya. Dan Musik Ahmad Dhani immortal. Immortal namanya, ekonominya pasang surut. Bener, pasti nggak ada yang percaya di sini kalau ekonominya Ahmad Dhani pasang surut. Pasang surut dong, seperti sekarang kondisi ekonomi sekarang, apalagi kondisi ekonomi sekarang ya, nggak seperti dulu lah. Nggak seperti dulu. Yang sekarang nih maksudnya tahun 2015. Ya, saat ini saya harus kerja keras banting tulang untuk stay alive. Gitu. Karena? Ya karena musik juga udah mulai tidak seperti dulu ya. Dulu zaman dulu kayak misalnya saya zaman dulu ngeband tuh keren gitu loh. Cuman sekarang kondisinya memang lain di musik tuh emang saya sendiri khawatir kalau misalnya anak saya terjun di musik gitu. Saya sendiri khawatir ya. Dulu ayahanda Ahmad Dhani juga jangan-jangan khawatir Iya, lihat anaknya main ayah saya musik juga ya. khawatir dulu. Oke, kita lihat dulu profil Ahmad Dhani berikut ini. Anda tentu kenal dengan sosok yang satu ini. Ya, Dhani Ahmad Prasetyo. Lebih dikenal publik dengan nama Dhani Manaf atau Ahmad Dhani. Bisa dibilang, pria kelahiran Surabaya 26 Mei 1972 ini merupakan salah satu musisi yang populer di negeri ini. Nama Ahmad Dhani mulai dikenal pecinta musik tanah air saat band Dewa 19 meluncurkan album perdana pada tahun 1992. Bersama Dewa yang kerap berganti nama dan personil, Dhani tercatat sudah menghasilkan belasan album. Saat Dewa vakum 17 tahun lalu, Dhani menggarap proyek idealisnya. Ahmad Band muncul dengan album bertajuk Ideologi Sikap Otak. Di era ini juga bersama Andra, Dhani juga sempat melahirkan hits Kuldesak. Selain itu, ia juga mulai merintis karir sebagai produser musik saat bekerja sama dengan penyanyi solo wanita, Reza Artamevia. Sejak masa sekolah, buah hati Edi Abdul Manaf dan Joyce Teresia Pamela Kohler ini sudah bermusik. Bahkan ia sempat menjuarai festival musik di masa SMA. Di kalangan sahabat-sahabatnya, ayah dari El, Al, Dul, dan Safia ini dikenal sebagai sosok jenius dalam bermusik. Terbukti di bawah perusahaan rekaman miliknya, Republik Cinta Manajemen, ia berhasil menelurkan banyak penyanyi terkenal seperti The Rock Indonesia Ahmad Dhani atau Triad, Mulan Jamila, The Virgin, Mahadewi, dan Laki-Laki. Kini Dhani makin memantapkan eksistensinya dalam dunia hiburan dengan kerap didaulat menjadi juri dalam sebuah ajang pencarian bakat bermusik. Tadi
sebut ada Ahmad Dhani, Dhani Manaf itu pernah sempat ganti-ganti, sekarang udah nggak kedengeran lagi tuh nama Dhani Manaf. Saya lebih seneng, jadi nama asli saya kan Dhani Ahmad Prasetyo. Tapi kalau menurut adabnya itu nama Ahmad harus di depan. Gitu. Jadi jadi saya pakai Ahmad, saya balik Ahmad Dhani. Gitu. Manafnya lah saya lebih seneng Ahmad Dhani aja. Oke. Waktu itu masih bawa-bawa Manaf karena mungkin waktu itu ada kakak saya kan Dadang S Manaf gitu kan. Oke. Ya saya lebih pede dengan Ahmad Dhani aja. Oke. Dhani itu kan sekarang jadi juri ya gitu kan. Terus bikin band ini, band itu, band ini, band itu gitu ya. Terus kemudian bisnis juga gitu. Pertama kali dulu jadi musisi dulu, produser dulu, atau penyanyi dulu? Sebenarnya aku langsung jadi musisi dan produser karena di album pertama Dewa 19 itu aku yang produser. Aku yang produce album itu, di album Dewa pertama. Habis itu baru mulai belajar produserin artis lain tahun 95, Dewa 92 kan. 95 saya produserin Reza, rilis 97. Habis gitu terus-terusan ya, habis itu mulai Ratu dulu tahun 2000 awal lah, Ratu dulu rilis 2003. Lalu habis itu bikin RCM 2007. Dari situ semua Dewi, Mulan, terus laki-laki sampai sekarang albumnya anak-anak saya. Itu kan lumayan banyak tuh kalau diurut ya. Berarti Ahmad Dhani ini talent scouting juga ya? Ya talent scout sih mungkin awalnya dulu pertama kali milih Ari Lasso ya. Ari Lasso lagi di pinggir jalan duduk-duduk, saya ajak nyanyi jadi band saya dulu Ari Lasso. Itu asli lagi duduk di pinggir. Lagi duduk di pinggir jalan di sekolah. Lagi nge-band dia? Atau dia memang bisa nyanyi sama band lain gitu kan. Tahun 91 itu dia lagi nongkrong di pinggir jalan gitu, sama kita juga nongkrong di pinggir jalan gitu kan. Saya ajak lah untuk main menjadi penyanyi Dewa kan. Itu adalah hal yang paling dikenang oleh Ari Lasso. Terus Once pun juga gitu, lagi nongkrong nggak jelas di kafe, ya kan. Setiap hari nongkrong aja Once, akhirnya saya ajak nyanyi, ya kan. Ya itu mungkin salah satu bakat terpendam ya, bakat terpendam. Nah itu, ngelihatnya tuh gimana gitu, misalnya nih orang nih, aku ajak gitu, ini bakal aku nih, udah kebaca seperti itu atau enggak? Iya, pada ininya sih mungkin juga nggak ada orang lain ya. Waktu itu nggak ada orang lain selain Ari Lasso, waktu itu juga nggak ada orang lain selain Once gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang datang ke saya langsung kayak Pinkan Mambo tuh di mall, dia ketemu saya langsung pengen ini, saya ajak ke rumah, saya temuin nama mantan saya waktu itu Maya, jadi duo Ratu ya, saya nemuin juga. Terus kadang-kadang juga bisa saya perintahkan seseorang untuk cari penyanyi pengganti Ratu waktu itu kan. Akhirnya manajer saya dapat Mulan kan, dapat itu juga atas perintah saya untuk cari ke Bandung. Ya begitu terus lah, akhirnya dapat juga buat Dewi akhirnya. Itu kriterianya itu suara mesti oke dong pasti. Atau? Ya sebenarnya waktu itu saya memang nomor 1 suara ya, nomor 1 suara dulu. Yang berikut sih nomor 2, tetap nomor 1 suara, dan mungkin sekarang saya bisa lebih tajam lagi. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya untuk warna suara seperti Pinkan, ini cocoknya lagu yang begini itu udah kebaca sama Dhani. Iya. Bisa. Sampai sedetil itu. Yang ya, ini harus lagunya mellow lah. Kayak misalnya begitu. Ari Lasso warnanya kan beda banget sama Once waktu itu kan. Tapi saya yakin dengan Once ini warna Dewa bisa sedikit berubah nih. Kebetulan memang perubahan itu yang kita mau gitu. Oke. Bagai buih di laut biru, tersapu ombak terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin terbakar panas. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar.
jalanmu agar tak tersesat di persimpangan jalan. Aku bagai bintang di gelap malam, di antara 1000 bintang terdapat di puing jagat raya kabar lelah tak berdaya, ya, ya, ya. Menangis, tertawa, semua tak bisa dihindari. Tolonglah Tuhan, beri petunjuk-Mu, jalan yang benar menuju jalan-Mu agar tak tersesat